Sanaknet, saat ini saya bersama Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kepahyang, saudara biasa kakak ini kami panggil, Kak Gusti Jenang, panggilan sehari-hari kayak. Hari-hari. Nah, beliau ini adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kepahyang. Beberapa hari yang lalu, saat ini juga masih dimuat di koran. Hampir terus terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dan beliau sudah beberapa kali bahkan sering menyampaikan himbauan, kemudian membuat statement di media bahwa Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kepahyang siap membantu, ya katakanlah para korban untuk ya memperjuangkan hak mungkin kayak atau masa depan. Masa depannya. Nah, 2 hari yang lalu itu juga sudah dimuat di koran juga di salah satu kecamatan Kak. Ya, anak umur 17 tahun sama-sama teman sekolah, tidak ada hubungan pacar, hanya pertemanan, dan itu sudah 3 kali terjadi bukan pelecehan seksual lagi Kak. Sudah melakukan ya. Nah ini bagi saya ini agak katakanlah mencemaskan ya. Apalagi kita punya adik perempuan, punya anak perempuan. Nah, bagaimana Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kepahyang itu menyikapi hal ini? Oke, makasih. Ya. Kepahyang sebenarnya udah masuk ke gawat. Ya. Kita harusnya Kepahyang ini udah masuk ke tempat yang tidak layak anak. Ya. Jadi padahal kita sudah punya perda ya. Perda layak anak. Kepahyang setiap minggu yang kita sedihkan itu terjadi penangkapan. Ya. Setiap minggu. Narkoba. Dari berbagai macam yang kalau yang tertinggi, yang objeknya anak gitu ya. Yang objeknya anak. Dan mayoritas 80% itu dari pelecehan seksual. Jadi 80%. Ya, sekarang kita baru masuk bulan keempat. Ya. Di 2021. Itu kita udah punya di 13 kasus. Mulai kapan ya? Dari Januari. 13 kasus. Dalam tahun ini kita termasuk yang terakhir. Ya, kita tidak bicara yang 2020. Ya. Di 2021. Itu yang ketahuan kayak? Itu yang ketahuan. Itu yang tertangkap, itu yang bermasalah. Nah, 13 kasus itu kasus loh. Ya. Yang di dalam satu kasus itu ada korban dan ada pelaku. Ya. Dan itu bisa menyangkut lagi puluhan pelaku yang kategori anak. Ya. Setiap hari. Sedangkan tindakan konkret yang kita lakukan, saya mengartikannya masyarakat Kabupaten Kepahyang yang peduli, sedikit kurang. Malah ada yang anaknya menjadi korban, Ya. Mereka dibully. Sedangkan kami, Lembaga Perlindungan Anak, kami tidak hanya peduli kepada korban. Ya. Kami netral. Kami juga peduli dengan tersangkanya, pelakunya. Karena bagi kami, yang kami pedulikan adalah masa depan mereka. Masa depan mereka. Ya. Mereka usia anak, namanya anak-anak kan biasalah mungkin sedikit bahasa kita pandir lah. Ya. Ada minta pujinya. Mereka yang melakukan ini, itu, yang korban, sedangkan korban nama juga anak-anak kan gampang terkena pujuk rayu. Ya. Itu dari pelecehan seksual. Terus penyalahgunaan obat kita tinggi. Ya. Ya, kita punya anak-anak penghisap lem, Ya. pengkonsumsi obat-obat terangsang lain seperti samkodin dan sebagainya. Dan anak-anak bisa meracik sendiri nih dari komik, dari itu. Ya. Itu sebenarnya mereka pintar, cuman jalannya salah. Terus ada anak-anak kita yang melakukan pencurian. Ya. Itu. Pencurian ini kolerasinya dengan yang mabuk lem. Begitu mereka kena mabuk lem, mereka udah lupa orang tua dan lupa segalanya. Semua mereka terabas. Kalau kami tidak menyalahkan orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak. Seperti kita. Mereka, betul. Nah, dan kadang pergaulan. Ya. Namanya anak kan mesti kita awasi, mereka ini saling. Kalau kami perhatikan dan kami survei di situ, anak-anak lebih ke mereka ini pengen jadi yang terbaik dan eksis. Ya.
Dalam kelompok-kelompok mereka pengen jadi yang terbaik. Mereka suka berantem nih, mereka pengen jadi jagoannya. Mereka suka ngelem, mereka paling yang paling yang terbaik lah di antara pengelemnya. Ya. Masih proses pencarian jati diri. Ya, itu anak-anak. Nah, orang tua terkadang kan harus ekonomi. Betul. Nah, di sini saya mengajak semua masyarakat perannya aktif. Anak-anak bukan dimarah. Anak-anak bukan tempat kita main pukul. Semakin anak sekarang modern, semakin dipukul mereka bakal semakin menjauh. Apalagi anak-anak yang udah terkena obat-obat yang terlarang, ya. Itu mereka otaknya udah agak kenal. Udah agak kenal lah. Sebenarnya kadang orang tuanya pasti sayang dengan anak, pasti. Cuman karena kelakuan anak, karena tidak banyak dikepayang orang tua yang habis-habisan untuk anak-anaknya. Mereka wajar mereka bisa, karena untuk anak. Untuk anak pasti kita kasih yang terbaik. Betul. Kita pengen anak-anak kita pinter, maju. Betul. Dan kadang-kadang anaknya itu banyak yang salah pergaulan. Tentang masalah pelecehan seksual, saya kadang-kadang ada sedikit agak marah lah di situ. Karena kalau bisa ada penurunan angka penangkapan, itu baru kita berhasil. Cuman kalau setiap hari ada penangkapan yang sodomi, yang kasus yang lain-lain, itu semua elemen kita gagal. Maksudnya mengurangi penangkapan itu seperti apa? Karena gini, dengan artinya pelakunya berkurang. Bukan jangan ditangkap ya, bukan. Tapi menurunkan tingkat terjadinya pelecehan. Kalau ada penangkapan itu artinya kan makin banyak jadi. Kalau saya menyayangkan, saya tidak menyalahkan anak dalam itu. Yang salah itu kita. Nah, apa sih yang menjadi penyebabnya, Pak? Ini terjadi. Kemudian apa yang harus dilakukan sebenarnya? Kalau penyebab utama sih, kalau beberapa kami riset, itu peran kecanggihan teknologi sekarang. Ya. Akses informasi cepat. Informasi terlalu gampang didapat, pengawasan. Makanya saya bilang, namanya orang tua kan pengen yang terbaik untuk anaknya. Jadi anak yang harusnya belum pegang handphone, sudah pegang handphone. Anak yang nangis sedikit dikasih, nih nonton. Dikasih anak untuk main game. Jadi anak itu dia terlena mereka. Jadi mereka kurang bergaul. Jadi di dalam handphone itu mereka bisa bebas. Kita kan nggak bisa lihat nih, cek. Itu anak. Jadi banyaknya kalau faktor agama, pendidikan itu bukan jadi bukan faktor utama. Faktor utama sekarang itu kecanggihan teknologi. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya tuh lebih ke kita perketat pengawasan. Pengawasan penggunaan handphone lah, alat handphone lah. Lebih kita perketat lah anak-anak kita, mau nangis lah, yang penting masa depannya bagus gitu. Jadi bukannya berlomba-lomba untuk beli yang bagus ya? Bukan. Gadget ya? Anak itu tetap butuh teknologi, cuman waktunya kita perhatikan lah waktunya. Apalagi sekarang dengan zamannya COVID ini kan semuanya online. Otomatis anak kan megang gadget satu-satu. Dan itu difasilitasi kuota. Dan mereka bisa akses apa saja 24 jam tanpa bisa kita ketahui. Betul. Nah, kemudian apa yang dilakukan pemerintah, Kak? Kalau pemerintah saya pikir harusnya ada program langsung yang menyentuh. Betul. Untuk saat ini mohon maaf, untuk saat ini sedikit apa belum? Ada, tapi belum maksimal ya. Kalau belum saya terlalu ekstrim. Cuman jarang terlihat di lapangan lah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan terhadap pelaku dan korban? Kalau kami itu sifatnya pendampingan. Nah, kalau korban dan pelaku ini sama nih, traumatisnya sama. Misal pelecehan seksual, mereka trauma, mungkin melihat orang dewasa, melihat yang lain. Kadang-kadang tuh yang kita jaga nih, kalau yang anak-anak perempuan ya, yang kita jaga ini jangan sampai nantinya ada kata-kata kepalang. Misalnya kepalang rusak lah. Sekalian lah. Ya, itu kita. Makanya kita pertahankan itu, kita pendampingan kita. Nah, untuk pelaku itu pasti mereka menyesalkan apa yang mereka perbuat. Kalau tertangkap. Tapi kalau tidak tertangkap, mereka. Ini kelainan nggak sih? Ada beberapa. Karena belum waktunya gitu. Ada beberapa yang
ada beberapa yang sifatnya seks menyimpang. Seperti sodomi. Jadi anak korban sodomi kita dampingi dengan ada teknik-teknik tertentu agar mereka suatu saat tidak jadi pelaku. Betul. Karena ditakutkan Mereka jadi pelaku. mereka jadi pelaku. Nah, langkah-langkah preventif, Kak. Langkah-langkah preventif yang dilakukan supaya orang-orang sekitar terdekat kita tidak menjadi korban dan jadi pelaku. Nah, kalau saya bicara selaku LPA, itu pasti hasil kami riset. Ya, riset kami, orang tua harus lebih dekat dengan anaknya. Dengan anak. Orang tua harus lebih care dengan anaknya. Orang tua harus bisa menjadikan anak itu teman. Ya. Status mereka anak, cuman lebih ke mereka adalah teman, sahabat. Kenapa? Sahabat sejati anak-anak, sahabat sejati orang tua yang selalu ketemu setiap hari itu dalam keluarga. Tadi kita berbicara sudah bagaimana kita membina korban. Nah, kalau pelaku gimana? Kalau pelaku, cara pembinaannya yang pasti itu Hukum. hukum. Pihak keluarga pun, keluarga pelaku, itu juga harus mendukung anaknya untuk dididik, dimasyarakatkan. Tapi kalau pihak orang keluarga, pihak pelaku, terkadang kan di masyarakat kan mereka malah menyalah-nyalahkan korban nih. Betul. Bagaimana mereka ada kesan membela perlakuan anaknya. Ya. Nah itu sedikit kurang benar. Jadi anaknya jadi terlena, manja dan bakal melakukan hal itu berulang-ulang. Kita kepayangan sudah ada Perda Kabupaten Layak Anak. Bukan perda. Apa? Kita pernah dapat piagam itu. Piagam sudah ada. Kita dapat penghargaan Kota Layak Anak. Implikasinya ke masyarakat bagaimana? Kita punya piagam kan, sudah. Ini berarti hargai, kita layak untuk anak. Tapi di lain pihak kan anak sekarang ini sebagian besar korban dari. Saya sebenarnya kalau menyangkut piagam yang didapat, saya berani dan tidak berani. Ya. Cuman karena kebetulan kita belum layak dapat itu. Nah, perda sudah ada, perda sudah ada, Kak. Nah, apa kelemahan dari kita sehingga kok masih ada saja gitu anak itu menjadi korban? Action. Kita kurang action. Siapa, Kak? Dinas? Semua elemen masyarakat elemen yang terkait. Bukan cuma dinas, bukan cuma pemerintah daerah, bukan cuma DPRD, semua masyarakat. Malah kadang-kadang itu kalau anaknya nakal dibangga-banggakan, misalnya anaknya balap dibangga-banggakan, anaknya ngelem mereka bangga loh. Kadang-kadang anaknya ngelem nih, cerita wah anakku tuh tukang ngelem ini. Mereka ada cerita bangga. Saya harap ke depan hal itu jangan kita banggakan. Banyak yang banggakan. Akhirnya kan diceritakan gitu anaknya jadi terbiasa. Ya, dia biasanya bukan hal yang aneh. Bukan hal yang aneh. Nah, kalau itu dari perspektif katakanlah keluarga. Nah, tapi mereka juga kan sehari-harinya sebagian hampir setengah dari harian itu di sekolah. Nah, peranan sekolah? Sekolah sudah sangat berperan dan itu terbatas. Iya. Sekarang itu bagaimana kita menjadikan pribadi anak ini baik. Sekolah mengajarkan hal yang sesuai di bidang studi gurunya masing-masing. Iya. Guru matematika mereka mengajar matematika. Guru bahasa mereka mengajarkan guru bahasa. Dan sedikit dari program-program di sekolah itu yang menyentuh ke kepribadian anak. Kalau saya berharap sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan sekolah. Mereka bisa pocil misalnya, mereka bisa pramuka misalnya, dan itu di tempat kita kurang. Adapun 1-2 anak pramuka ada yang malah diolok-olok. Ada kalau dulu, Kak, zaman kita ya, zaman katakanlah 90-an lah, ya kan. Pramuka luar biasa kan. Luar biasa. Ya. Pendidikan mental, spiritual itu bela negara katakanlah betul. Itu luar biasa. Tapi sekarang saya lihat itu sudah terdegradasi. Bukan terdegradasi sebenarnya. Adanya kurang dibanggakan lagi. Kalau mereka bisa lebih bangga dari hal itu masih bisa sangat dilakukan.
Bangga seperti apa maksudnya? Bisa pakai emblem, pakai atribut. Oh, pramuka ya. Atribut pramuka. Apa karena memang pramukanya tidak terlalu eksis lagi sehingga mereka tidak tertarik? Mungkin. Mungkin. Mungkin atau iya. Mungkin sedang tidak berada di tangan yang tepat. Oh iya iya. Saya melihat bahwa ada gerakan yang cukup terstruktur sepertinya, yang tanpa kita sadari, yang berusaha untuk menggerus tentang jati diri kita sebagai anak bangsa Indonesia. Di mana kita dulu diajarkan untuk tetap Pancasila, melaksanakan butir-butir itu. Kalau sekarang sepertinya kita mulai kehilangan jati diri kita sebagai bangsa apa. Betul kita bangsa Timur yang mengedepankan adat, tapi saya lihat adat kita sudah mulai luntur. Bukan luntur sih, udah agak adatnya kan berbeda sekarang. Oh gitu. Adatnya sekarang ini udah adat yang dibuat-buat. Misalnya Terlalu banyak sinetron. ya, jadi termasuk sekarang di dalam kategori bahasa. Korupsi itu juga udah dibilang adat, padahal itu bukan adat kita. Bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan, itu bukan adat kita. Itu perlakuan hal yang tidak pantas dilakukan. Adat itu sebenarnya itu yang mengatur norma tatanan hidup masyarakat, itu adat. Dan yang sekarang yang dikeluarkan itu bukan adat sebenarnya, itu kesalahan pribadi masing-masing. Hilaf kan? Hilaf. Ujung-ujung minta maaf hilaf. Minta maaf hilaf. Nah, kembali lagi ke persoalan anak. Kalau sekolah sudah melakukan katakanlah pendidikan yang cukup baik lah dalam rangka melakukan preventif terhadap anak ini ya, supaya tidak terjadi pelecehan, supaya tidak terjadi perbuatan menyimpang segala macam. Nah, apa yang harus dilakukan di luar sekolah ini kan masuk lagi ke mereka sebagian lebih banyak berarti kan di keluarga kan. Betul. Nah, otomatis kita juga tidak bisa kemudian menyalahkan saja keluarga. Keluarga kan mereka kan juga sibuk juga. Betul. Cari apa katakanlah kebutuhan sehari-hari kan. Nah, di tingkat keluarga ini ya, saya kira tidak hanya masalah orang tuanya saja, tapi juga ada aparat desa juga di situ kan. Nah, kan gini, lingkungan. saya contoh gini. Saya contoh ada perlakuan seks. Misal orang tua dan anak. Ya. Sebenarnya ada faktor ekonomi yang menunjang untuk bisa terjadi kelakuan itu. Misal mereka di pondok kebun, di pondok kebun itu tanpa batas sama sekali. Jadi memang yang orang-orang tuanya, namanya kita kebutuhan itu kan ya, sulit kita hindari. Terkadang tempat juga memungkinkan, misalnya mereka satu pondok, mereka tidak ada kamar bersekat. Anak pun kadang-kadang tuh secara tidak sengaja melihat orang tuanya melakukan, jadi anak pun ada perasaan ingin. Karena gini, kalau 1-2 kali anak itu bisa terpaksa, tapi kalau udah lebih dari itu, anak itu udah mulai menikmati, dan itu salah. Jangan sampai anak itu mengerti belum pada waktunya. Karena sering terjadi itu, kalau 1-2 kali ya mereka masih berontak, mereka masih ini. Tapi kalau continue, mereka udah aparat desa kan? Aparat desa dalam hal ini, di desa itu kadang-kadang tidak ada aturan yang mengatur tentang kelayakan anak. Misal, bagi orang tua berkebun, Betul. yang dari pagi sampai sore mereka tidak di rumah, harusnya di desa itu adalah kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan kegiatan anak. Misal anaknya bikin kegiatan apa lagi. Dan itu di tempat kita kurang. Kalau dulu ya, masjid rame, tempat orang pengajian, anak-anak belajar ngaji. Betul. Tiap sore kita sering lihat bahwa termasuk saya itu wajib ngaji kan. Nah, sekarang sudah bergeser kayak itu? Bukan bergeser sebenarnya itu. Pindah. Lebih ke pindah gadget. Sibuk dengan gadget. Gadget, terus orang tuanya juga anaknya sibuk gadget, orang tuanya kayak kita juga kadang kita juga tidak bisa menyalahkan anak. Kita sendiri pun sekarang ini ada butuh dan kita sangat butuh gadget saat ini. Begitu juga anak-anak. Jangan cuman kita
pengen anak-anak yang mengurangi waktunya di media sosial. Ya. Kita juga orang tua harus mengurangi juga. memberi contoh ke anak-anak. Jangan sibuk dengan HP Ya, bisa sedang kumpul, jangan kita cuma sibuk. Biasa kalau kita kumpul teman nih kan, kita tuh bukan ngumpul sebenarnya. Kita tuh cuma sedang lihat handphone sama rame-rame. Bukan ngumpul tapi berkumpul. Berkumpul, cuma rame-rame lihat handphone masing-masing. Ya salam. Jadi jangan begitu anak-anak begitu kita kasih contoh dulu, setidaknya mulai dari keluarga lah, keluarga kecil kita lah. Anak-anak kita ajak waktunya ngobrol, waktunya mereka bermain. Anak-anak yang namanya anak-anak itu kewajiban mereka adalah bermain. Dari bermain itu makanya kayak seusia kita ini banyak sehat-sehat orangnya. Kita bermain dulu berlari. Ya. Kita bermain. Kita nggak kenal gadget dulu kan? Enggak, ya. Belum. Kenal pulut. Jadi lebih. Kawan-kawan, pulut itu getah yang lengket untuk nangkap burung ya. Itu pulut. Itu dari nangka. Gitu. Pukut kak? Pukut nangka. Pancing ya, mancing sungai kita dulu ya. Banyak hal. Kalau pembeda kan memang pergeseran waktu. Iya. Cuman kadang hal pergeseran waktu, kemajuan teknologi itu kadang tuh jadikan alasan. Yeah. Alasan mereka untuk berbuat. Padahal sebenarnya lagi-lagi nih peran serta orang tua. Kalau orang tuanya mampu ada untuk anaknya, itu kemungkinan kecil terjadi. Nah sekarang Kak, himbauan kita lah pada masyarakat Kabupaten Kepahyang supaya angka kriminal terkait dengan anak ini ya, baik itu ngelem, mencuri, ada perampokan juga Kak. Banyak. Terus juga pelecehan seksual, supaya angka ini menurun Kak. Apa yang harus dilakukan kita sama-sama? Hal pertama yang kita lakukan adalah sangat berperan kembali ke orang tua, ke keluarga. Perbanyak waktu untuk anak-anak dan keluarga, perbanyak waktu komunikasi dengan anak-anak, perbanyak lagi bermain dengan anak-anak. Jadikan anak-anak kita teman. Bebaskan anak-anak ke kita tuh bercerita. Kasih edukasi yang bagus tentang hal-hal yang selama ini kita malu. Yeah. Kasih edukasi anak-anak. Jangan malu lagi. Zamannya udah beda, cara pendidikannya juga udah beda. Ke anak-anak sekarang itu kita harus lebih aware lagi. Kita tidak bisa, kita orang tua nih harus kita tidak bisa gitu. Anak-anak sekarang pengen pengetahuan yang instan. Yeah. Mereka pengen tahu langsung kegunaan alat kelamin. Kasih tahu dengan bahasa orang-orang tua lah, bahasa kita sambil canda apa. Misalnya, jangan kalau orang membuka celana, jangan gitu. Kalau saya lebih menekankan ke orang tua. Jangan cuma kita bisa nanti mengaitkan orang lain. Nah itu orang tua ya, apa lagi Kak? Orang tua terus dari aparat juga. Aparat juga saya harap jangan cuma bisa menangkap. Saya yakin, misalnya kita ambil polisi lah. Di polisi itu saya yakin ada program-program untuk menurunkan pembinaan angka itu. Nah, jalankan itu. Misal mungkin dari kejaksaan, dari pemerintah daerah, mungkin ada program-program itu, jalankan itu dan saya yakin. Tapi selagi ini cuma ada di atas meja, cuman buku, dan mereka mau ada anggaran dan bisa mereka dapat anggaran itu, untuk pemerintahan desa kan? Begitu juga pemerintahan desa. Pemerintahan desa lebih banyak, mungkin bisa mengenyampingkan sedikit anggaran DD untuk pembinaan ya? Pembinaan anak-anak. Yang pembinaan dalam rangka untuk membina mental juga ya? Mental, berikan mereka kegiatan, kesibukan tapi yang positif. Betul. Pembinaan. Betul. Religius, rohani ya. Mereka juga harus kuat. Betul. Tidak hanya masalah intelijen saja kan? Tidak. Tapi juga itu. Nah, pemerintah daerah kan? Kalau pemerintah daerah itu, saya berharap pemerintah daerah cuman, karena gini, ini mohon maaf ini. Beberapa di dinas terkait, ini mohon maaf, saya agak sedikit ngomongnya mungkin agak sedikit. Terkadang saya ajak ke lapangan, mereka berpatokan dengan anggaran yang ada. Ya. Ayo ke situ yuk jalan. Sekedar cuman sedikit memberi perhatian kepada korban atau pelaku, yang kalau ngisi minyak motor tuh nggak bakal ngabiskan duit 10.000 lah bahasanya. Mereka. Jadi program berbasis anggaran kayak? Itu. Bukan program berbasis pengabdian ya? Bukan. Saya berharap ke depan pemerintah ini jeli. Ini mohon maaf ini. Pemerintah tuh jeli menempatkan orang di tempat-tempat krusial, di instansi-instansi yang krusial.
pemerintah jadi mendapatkan orang. Orang yang tepat. Orang yang tepat. Nah, kalau ini misal di masalah perlindungan perempuan dan anak, carilah saring orang yang bisa care dan peduli tentang itu dan punya ilmunya tentang itu. Kalau tidak, ya tadi terdapat tadi. Karena saya bersyukur sekarang teman-teman dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kepayang itu profesional. Tanpa anggaran pun kita ajak mereka, yuk kita jalan yuk. Karena ada beberapa anak binaan kita, misal yang sekarang hamil 5 bulan, itu kita bina. Saya bersyukur ada ASN beberapa orang yang tanpa anggaran pun mereka siap. Mereka siap. Betul. Nah, kita kalau urusannya pembinaan mental itu kan tidak sembarangan kan. Betul. Harus ada orang-orang yang betul ahli. Salah satunya kan psikolog. Betul. Dan kita kurang. Kita punya nggak itu psikolog? Kita kurang. Kurang apa nggak ada? Kita mungkin kurang mengundang. Jadi akhirnya sampainya nggak ada. Butuh psikolog ya. Sangat butuh psikolog. Untuk ke depan, kalaupun saatnya kita penerimaan PNS ya. Betul. Psikolog kita harus perlu, terutama psikolog anak, melihat besarnya kejadian kriminal ya terhadap anak. Luar biasa. Baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Harusnya kita malu lah. Ya, emang tidak selesai dengan ustadz lah. Karena agama, ya makanya saya bilang tadi, kalau saya kaburan ada 3 faktor yang menunjang apapun bentuknya, ustadz, penjahat dan pejabat. Harus semua ya. 3 faktor ini kompak, beres. Cuman 3 faktor ini satu yang tidak, yang keberatan itu tidak bakal bisa terlaksana. Ya. Berarti kunci utamanya adalah pertama adalah di keluarga dulu. Kebersamaan seluruh dinas terkait, elemen masyarakat. Yuk sama-sama bakal beres. Untuk kawan-kawan Sanaknet di Kabupaten Kepahang pada khususnya dan Bengkulu pada umumnya, tingkat kriminalisasi anak usia dini ya. Betul. Anak usia dini. Ini kan cukup berkembang. Oleh karena itu tanggung jawab kita bersama untuk ya katakanlah menjaga, memberikan perhatian ya, kemudian memberikan pembinaan terhadap keluarga kita supaya mereka tidak jadi korban dan tidak jadi pelaku.